Hai, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di YouTube channelnya Wide Olive. Di video ini aku mau melanjutkan cerita pengalaman perjalanan aku di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan ini adalah part kedua. Buat teman-teman yang belum nonton di part pertama, wajib banget nonton dulu sebelum melanjutkan perjalanan di part 2 ini. Karena biar sejalan aja gitu, biar gak bingung mau kemana-mananya. Udah siap nonton di part 2? Yuk kita langsung mulai aja. Sebelumnya di part pertama bagian akhir aku kan pindah room aja ya, tapi masih di homestay yang sama. Nah setelah kita sempat check-in sebentar, kita pun langsung memutuskan untuk pergi lagi. Pokoknya nggak ada waktu buat leha-leha, kalau ada waktu sebentar tuh kita pastikan untuk pergi lagi. Nah sekarang aku sudah berada di area namanya Chowkit. Jadi tuh daerah ini ala-ala anak muda kayak di Blok M mungkin ya kalau di Jakarta tuh. Dan di sini tuh banyak banget area-area kafe yang lucu-lucu dan pastinya bisa dijadikan spot foto yang menarik banget. Apalagi spot di jalanan ini karena view-nya tuh bisa menghadap langsung ke Twin Tower. Pokoknya kalau kamu kesini harus banget mengabadikan momen di sini. Setelah dari Chowkit, kita memutuskan untuk pergi lagi ke destinasi berikutnya dan kita akan pergi ke Taman Titi Wangsa. Kita akan naik monorail dari stasiun Medan Tuanku dan di sini aku nggak paham apa-apa. Jadi di dalam satu tim ini pasti akan ada satu orang yang ngurus transportasi, yang satu ngurus dokumentasi, yang satu ala-ala finance atau keuangan ya nggak sih? Nah, untuk urusan transportasi ini akan aku arahkan ke temanku aja karena aku belum pernah kesini dan aku tinggal ngikut aja. Yap, akhirnya kita sampai juga di Taman Titi Wangsa dan di sini tuh rencana kita mau ala-ala piknik gitu, tapi kita nggak tahu ada yang sewa tikar atau enggak dan nyatanya kayaknya nggak akan ada sih ya. Dan sampai akhirnya kita ya duduk-duduk aja di sini menghabiskan waktu sambil cerita-cerita sambil juga liatin view yang cakep banget sih senjanya. Makin malam makin syahdu banget, lampu-lampunya nyala gitu. Menjelang malam hari kita lanjut lagi perjalanan dan kita akan ke KLCC. Kita akan lihat ikonnya Kuala Lumpur yang menjuntai tinggi sekali. Nah di sini kita akan naik MRT dan lagi-lagi aku nggak paham apa-apa jadi aku ngikut aja. Turun dari stasiun kita mampir dulu nih ke Mixu.
Jadi karena memang kita sempat nyasar dikit ya, karena kita nggak paham banget untuk areanya. Dan kita bingung kita bakalan lanjut mau jalan kaki aja atau naik Grab online gitu kan. Nah, ujung-ujungnya kita bakalan jalan kaki aja dari pemberhentian stasiun terakhir untuk menuju ke LCC. Nah, di dalam perjalanan kita ini jalan kaki, kita tuh menemukan beberapa street food yang dimana akhirnya kita berhenti lagi, terus kita sempat cobain. Jadi kayak makin seru aja nih perjalanan kita. Kayak ya ampun, kapan nyampenya ini kalau sedikit-sedikit berhenti. Sampai akhirnya Twin Tower yang kita lihat ini sudah ada di depan mata, yang dimana sebentar lagi kita akan sampai di KLCC. Kayak wow, akhirnya perjalanan kita ini akan segera berakhir di tujuan utama kita. Selain kita mau lihat Twin Tower dari Petronas ini, kita juga mau cobain salah satu resto terkenal di Kuala Lumpur ini yang katanya tuh antriannya wow banget alias panjang, dan untuk menu-menunya tuh enak-enak. Jadi hasil kita cobain dan ini dia Oriental Coffee. Nyatanya bener adanya dong, ini antriannya awalnya tuh panjang banget dan kita sempat antri kurang lebih 1 jam sampai akhirnya kita bisa mendapatkan tempat duduk. Dan di sini kita pun pesan beberapa menu favorit dan kita sharing aja masing-masing satu menu favorit biar kita nggak penasaran. Dari sharing inilah kita masing-masing cobain sedikit demi sedikit. Nah, ini beberapa tips sih buat kalian kalau buat liburan bareng-bareng. Jadi biar nggak terlalu boros dan kita bisa nyobain semua menu. Ini dia triknya sih. Selesai makan, kita mampir dong ke salah satu spot ikonik di KLCC ini. Yap, ini dia Twin Tower dari Petronas. Semakin malam semakin rame banget para turis yang ada di sini karena memang spot inilah yang paling bagus sih. Jadi secara keseluruhan Twin Tower-nya tuh kelihatan megah dan mewah banget sih. Lihat dong. Dan di sini tuh banyak sekali jasa fotografer gitu buat kamu yang pengen foto-foto di spot ini. Aku pun dan teman-teman sempat foto buat mengabadikan momen. Jangan lupa tawar ya. Setelah lelah melancong sana kemari di berbagai destinasi, kita pun pulang balik ke homestay sekitar jam setengah 12 malam. Alhamdulillah, untungnya tuh di samping homestay kita tuh ada Sevel. Jadi kalau kamu mau cari makan atau cemilan bisa mampir di samping aja tanpa perlu repot-repot beli makanan lagi. Memasuki hari ketiga, kita tuh baru mulai explore di homestay dan ternyata kita nggak sempet main-main ke rooftopnya. Nyatanya di atas rooftopnya tuh untuk swimming poolnya bagus banget, bisa ngeliat secara keseluruhan view city dari Kuala Lumpur ini. Duh, sangat disayangkan kita nyesel banget nggak sempat berenang di malam hari karena kayaknya sih city light-nya tuh makin cakep dan mempesona banget sih. Kalau lihat dari siangnya aja view-nya se-clear ini. By the way, di sini ada gym centernya, jadi buat yang mau fitness dan olahraga bisa banget mampir. Setelah keliling-keliling lihat fasilitas yang ada di homestay kita sebelumnya, kita lanjut lagi dan kita pesan Grab untuk pindah ke homestay selanjutnya. Kita hanya drop barang-barang aja karena memang belum bisa check-in, dan untuk hotelnya kita akan review setelah kita jalan-jalan.
Karena lokasi homestay kita itu di area Bukit Bintang dan deket banget dengan Mall Pavilion, jadi kita sempat jalan kaki aja ke sini buat lihat-lihat. Terus kita juga sempat mampir ke salah satu store namanya Brand Outlet. Dia itu baju-bajunya dan outfitnya bagus-bagus banget, kayak mirip Uniqlo gitu. Dan harganya sih lebih murah ya. Dan di sini kita sempat belanja-belanja dikit. Ya namanya juga wanita, awalnya sih bilang nggak mau belanja, cuma lihat-lihat aja. Tapi kok ada yang lucu, kayaknya cocok juga nih. Ujung-ujungnya belanja juga kan. Abis itu kita mampir lagi ke Donki. Jadi ini adalah salah satu pusat toko oleh-oleh gitu. Jadi buat kamu yang mau cari oleh-oleh, cemilan, dan juga snack bisa banget mampir ke sini karena di sini tuh banyak banget brandnya dan juga pilihannya. Hati-hati kalap karena memang saat kamu masuk ke sini kamu berasa pengen beli semuanya karena tuh semuanya memang menggiurkan. Setelah dari Donki, kita mau lanjut lagi ke destinasi berikutnya karena memang di area Bukit Bintang tuh banyak banget toko-toko lucu dan menggemaskan. Kita tuh ujung-ujungnya mampir lagi kan kayak biasa. Nah, di sini tujuan utama kita tuh pengen cari makan dan kita mau ke tempat makan hits juga yang enak banget. Tapi lagi-lagi kita ketemu toko lucu yaitu KKV ini. Dan ini tuh adalah brand yang paling besar banget tokonya. Jadi sayang aja kan kalau kita nggak mampirin dulu. Buat lihat-lihat aja juga nggak masalah kok. Lanjut jalan lagi, terus kita menemukan sebuah toko roti yang wajib banget kamu cobain kalau mampir ke area Bukit Bintang. Yap, ini dia Mon Chinese Beef Roti. Ini lihat dong antriannya sepanjang apa. Karena kita mau makan dulu dan untuk makan rotinya nanti, jadi kita memutuskan untuk nanti aja antrinya dan kita sembari cari makan tujuan utama kita. Di sepanjang jalan area Bukit Bintang ini tuh memang banyak sekali tempat makan, jadi kamu mesti siap-siapin tenaga sih buat pilih makanan yang mana. Tapi karena kita sudah memiliki satu list tempat makan yang wajib banget kita datangi dan kita tetap fokus ke sini. Ini dia nasi ayam Hainan Cemeng. Dan lihat dong, ini jam makan siang antriannya mengular sekali. Area restonya tuh memang gak besar banget, jadi wajar aja kalau waiting list. Tapi untuk pelayanannya cepet banget kok. Sekali kamu pesan itu proses pengantarannya cukup cepat banget, jadi nggak perlu nunggu lama-lama. Dan menu-menu yang ada di sini tuh bervariasi banget, tapi yang paling utamanya itu adalah nasi Hainannya. Wajib banget pesen nasi Hainannya karena memang itu adalah menu utamanya. Untuk di resto ini kita tuh nggak sharing, tapi kita memilih untuk masing-masing pesen nasi ayam Hainannya per porsi buat satu orang. Karena memang untuk menu satu itu worth it banget buat kamu coba. Memang seenak itu sih. Dan kita sempat pesan juga cumi, telur asin, dan ini juga enak.
Selesai makan, kita mampirin lagi nih ke Mon Chinese Beef Roti. Nyatanya antriannya nggak kelar-kelar, masih aja panjang karena memang sehits itu untuk toko roti ini. Ya udah, akhirnya kita mampirin dan kita antri dulu, dan aku sempat lihat proses pembuatannya dan ini beneran fresh itu sih, dibuat, digoreng, dan langsung kita disajikan. Bener-bener fresh from the oven. Ada dua pilihan rasa, yaitu roti ayam dan roti isi daging, dan ini tuh juicy banget dalamnya tapi kriuk di luarnya. Lanjut jalan lagi, kita mau ke destinasi berikutnya karena kita mau santai sejenak di KLC Sea Park. Ini adalah salah satu destinasi favorit para turis mungkin ya, karena memang untuk masuk ke sini tuh nggak perlu bayar, nggak ada tiket masuk alias free. Jadi di sini tuh banyak banget spot-spot menarik, apalagi fasilitasnya tuh semuanya benar-benar free. Ada area kolam renang, jadi buat yang mau berenang bisa banget. Buat yang bawa anak-anak, ada area playgroundnya yang super luas. Dan yang paling utama di sini tuh ada spot foto yang view-nya tuh langsung menghadap ke Menara Twin Tower Petronas ini. Dijamin kamu nggak bakal boring, banyak banget aktivitas yang bisa kamu lakukan di sini. Sekedar foto-foto pun juga bisa banget karena memang ada beberapa spot yang menarik yang bisa kamu abadikan. Sekitar jam setengah 6 sore kita memutuskan untuk pulang dulu ke area homestay karena kita belum check in kan, dan barang-barang kita tuh masih berada di area lobby luar gitu. Dan akhirnya kita mau check in, dan proses check innya tuh kayak yang sebelumnya, kita harus menghubungi pihak hotel yang dimana nantinya kita bakalan dikasih kode gitu untuk buka berangkas, dan di berangkasnya itu bakalan ada kunci yang dimana untuk membuka room kita. Karena memang di gedung ini tuh ada beberapa tipe hotel dan juga homestay yang ada di sini. Jadi di area lobbynya tuh tidak tersedia resepsionis. Yang ada hanya penjaga gitu buat bisa ditanya-tanya. Nah, karena aku sudah check-in mandiri by WhatsApp dan nantinya kita sudah mendapatkan akses card, dan kita langsung aja menuju lift untuk bisa masuk ke area room kita. Dan ini dia room kita. Konsepnya tuh lebih ke kayak tipe semi apartemen gitu ya. Fasilitas yang ada di sini juga cukup lengkap, mulai dari kompor, microwave, ada kettle, ada pembuat roti, kulkas, mesin cuci. Ya cukup lengkap sih, buat yang mau masak kamu bisa banget di sini. Dan untuk areanya tuh ternyata compact banget. Terlalu kecil sih ya menurutku dibanding homestay kita yang sebelumnya. Dan untuk kamar mandinya juga cuma satu, ada 2 pintu, jadi yang satu pintu utama dan yang satu lagi tuh pintu penghubung ke kamar utama. Untuk toiletnya juga terlihat bersih ya. Dan ternyata untuk kamarnya tuh cuma satu. Yang lainnya itu adalah sofa bed. Yang sofa bednya itu nanti bisa diturunin gitu, yang bisa dijadikan seperti kasur. Nah, untuk view-nya tuh ya seperti ini. Lebih bagus sih memang ya. Dan di sini tuh lebih ke tipe modern dan minimalisnya. Dan harga yang aku dapatkan untuk tipe ini adalah segini. Ini bisa masuk untuk 4 orang dewasa ya. Karena weekend kali ya, jadi lumayan mahal.
Terus menjelang senja tuh kita juga sempat berenang, lihat dong view-nya secakap ini. Terus sempat santai sejenak juga, sekitar jam 8 malam kita keluar lagi dari hotel untuk cari makan malam. Dan karena memang di area Bukit Bintang tuh banyak sekali area makan, dan kita juga nggak punya plan mau makan di mana. Alhasil kita muter-muter dulu, jalan-jalan sambil nunggu lapar ya kan. Malam hari di area Bukit Bintang ternyata wow banget ya, crowded abis, ramai sekali, apalagi di spot yang lalu lintas ini. Kalau dilihat-lihat tuh kayak Shibuyanya Jepang gitu loh. Dan di sini tuh makin ramai, ternyata ada salah seseorang yang mungkin acara gitu kali ya. Dia tuh nyanyi-nyanyi gitu di jalanan. Aku nggak ngerti memang ada eventnya kah atau apa. Jadi kita sempat denger sih lagu-lagunya. Walaupun lagu-lagunya juga ada lagu Indonesia yang mereka bawakan. Setelah lama berjalan, kita memutuskan untuk makan di sini. Ini namanya mie tarik muslim. Ini udah pasti halal karena namanya muslim. Dan ini tuh banyak sekali varian menunya. Kita sempat memesan menu mie gitu, kayak mie kuah, mie ramennya gitulah. Dan ternyata surprisingly ini rasanya enak. Awalnya tuh kita sempat pesan 2 menu aja kan, karena takut kurang gimana rasanya. Nyatanya ini beneran enak, apalagi kuahnya ini tuh sebenarnya kaldunya kayak plain, tapi pas ditambah chili oil tuh jadi wow, rasanya mantap sih. Terus setelah makan kita juga sempat mampir ke Alor Street Food. Di sini banyak banget jajanan-jajanan dari berbagai negara. Dan karena kita udah kenyang banget, cuma penasaran aja ada menu-menu apa aja, kita sempat mampirin dulu dan sempat lihat-lihat. Semua menunya memang menggugah selera sih ya, cuma yang aku takutin karena memang street food kayak gini, agak-agak mager aja gitu tanya halal atau enggak. Jadi kayak beberapa info tuh nggak ada yang nyantumin ini makanan halal atau tidak. Jadi aku agak males sih. Dan ya udah kita cuma lihat-lihat aja deh. Abis itu sekitar jam 11 malam kita memutuskan untuk pulang kembali ke hotel karena udah capek banget. Dan yap, part 2 sampai di sini aja. Nantikan part 3 selanjutnya. Jadi jangan lupa nontonin terus video aku. Terima kasih banyak yang udah nonton videonya. Sampai ketemu di part ketiga. Thank you for watching and bye-bye. Assalamualaikum.